Saudara, Indonesia dan Turki kompak menyatakan kemerdekaan Palestina adalah solusi untuk perdamaian negara tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat bertemu dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istana Bogor. Lalu, seberapa besar dampak pertemuan ini bagi penyelesaian konflik di Timur Tengah? Kami membahasnya bersama dengan pengamat hubungan internasional, Mbak Dina Prapto Raharja yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat, Mbak Dina. Mbak Dina, Anda melihatnya apa spesialnya kunjungan Erdogan ke Indonesia kali ini sehingga sampai dijemput langsung oleh Prabowo Subianto, Presiden Prabowo Subianto di bandara? Karena kalau kita lihat kan tidak umum gitu kan, karena harus dijemput, biasanya kan cukup Menlu yang menjemput di bandara. Betul, sebenarnya kalau dalam gesture diplomasi, negara manapun yang didatangi itu adalah negara yang dianggap penting oleh negara yang mendatangi. Itu udah cukup. Jadi toh nanti ada pertemuan tatap muka, kemudian juga kalau ada yang lebih intim lagi akan ada makan malam, bahkan kalau makan malamnya sampai di rumah. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa itu dihormati betul. Jadi tidak perlu sebenarnya sampai dijemput di bandara sebenarnya. Tapi gini, kalau kita bicara soal Erdogan, saya sih menurut Pak Prabowo ini kagum ya sama Pak Erdogan karena Erdogan ini kan orang lama di politik global. Eh, Erdogan sendiri sudah beberapa kali datang ke Indonesia dan beliau termasuk pemimpin negara yang responsif dulu waktu kejadian tsunami Indonesia tahun 2004. Jadi Turki cukup banyak membantu kita dan sangat cepat bergerak ya waktu itu. Jadi Erdogan sendiri di tingkat global ini pemain yang kalau sekarang saya bisa bilang ambisius ya. Kalau di awal-awal dulu waktu beliau masih baru pertama-tama berkuasa, kita bisa lihat betapa Turki itu ingin memainkan peranan lebih besar. Nah, saat ini Erdogan posisinya sudah jauh lebih penting daripada waktu itu. Jadi apakah hal ini juga akhirnya yang membuat Presiden Prabowo Subianto melihat ini sebuah hal yang spesial begitu sehingga harus dijemput di bandara begitu? ya bisa jadi begitu ya, karena Pak Prabowo sendiri kan ingin punya postur internasional yang tinggi gitu ya. Saya sih bertanya-tanya juga di dalam hati dalam melihat kejadian ini, sebenarnya Pak Prabowo ingin memberi pesan apa sih? Kenapa harus Pak Erdogan yang diperlakukan sedemikian istimewanya? Karena yang ditunggu-tunggu oleh kita semua itu kan, kalaupun memang Indonesia mendekat ke Turki, apa yang sebenarnya mau kita lakukan dengan Turki yang selama ini belum dilakukan dengan mitra yang lain. Saya perlu soroti sedikit karena Turki itu bermain di banyak kaki ya. Turki itu anggota NATO dan dia pertahanannya kekuatan militernya nomor 2 terbesar di NATO sesudah Amerika Serikat. Jadi ini bukan negara yang main-main dari segi kekuatan militer dunianya. Untuk advancement teknologi militer mereka juga luar biasa cepat. Mereka juga dipercaya oleh Amerika untuk ini. Tapi di sisi lain Erdogan secara pribadi juga sangat dekat dengan Putin. Dan Erdogan sendiri apply nih untuk mendaftar untuk masuk BRICS. Kemarin pas di Kazan juga. Cuman memang belum disetujui rupanya karena India masih belum cocok nih sama aplikasi keinginan si Erdogan ini. Dengan pengaruh Presiden Turki Erdogan seperti yang Anda sebutkan tadi, sebenarnya apa yang ingin diraih oleh pemerintahan Indonesia? Kalau saya melihat dari pihak Turki lah yang paling gigih memang ingin lebih dekat ke Indonesia karena di sisi timur, di sisi Asia, Erdogan ini belum punya tangan yang cukup kuat untuk bisa menjangkau lebih banyak partner. Dari pertama Erdogan naik, itu sangat ingin dia sebenarnya bisa lebih dekat dengan Indonesia, tapi beefnya tuh nggak ada atau substansinya dari pihak Indonesia tuh belum. Kita Oke. secara jujur memang sangat baik, tetapi kita belum bisa deliver hal-hal yang diinginkan. Jadi makanya dibuatlah itu council dewan untuk komprehensif apa istilahnya dia strategic cooperation gitu ya. Jadi dewan ini kan isinya berbagai macam kalangan, ada yang pebisnis, ada yang pokoknya berbagai macam kalangan ya untuk berbagai macam sektor, ada bidangnya.
TV, radio termasuk ya, kemudian pendidikan tinggi, kesehatan. Ini menunjukkan bahwa sudahlah kita lebih dekat, supaya lebih dekat gimana nih, ada masalah-masalah birokrasi apa, kita bisa putuskan bypass gitu ya, sampai ke level kepala negara kalau memang itu dibutuhkan. Sampai sedemikian itu sebenarnya intensinya Turki. Betul-betul Intensinya Turki untuk Indonesia. Lalu sebenarnya betul. apa imbal balik yang bisa diperoleh oleh Indonesia? Harusnya Pak Prabowo yang jawab ya, bukan saya. Ini bagian itu. Karena opsinya macam-macam sebenarnya. Mhm. Turki itu produsen besar untuk agriculture misalnya ya, pertanian dunia. Jadi di saat kalau programnya Pak Prabowo di Astacita itu adalah untuk ketahanan pangan misalnya, mau nggak mau kita juga harus punya benefit lah ya dari berteman dekat dengan Turki, karena dia juga lumbungnya dunia. Jadi bukan cuma Ukraina tapi juga ada Rusia, terus ada dia. Kemudian dari soal teknologi tadi, persenjataan. Sebagai orang militer mungkin Pak Prabowo merasa bahwa kekurangan kita di sektor pertahanan keamanan, kita belum punya cukup alutsista ya untuk melindungi wilayah kita sendiri, terutama di wilayah Indonesia Timur, kemudian di angkasa, di laut dalam, kita kan masih belum punya itu bentuk-bentuk kerjasama apa aja yang bisa kita lakukan. Cuman tadi ya, maunya kita itu, mau nggak mau harus pasti ada take and give gitu loh antara kita dan Turki. Nah itu yang saya terus terang belum bisa lihat ya, apa sih yang ditawarkan Pak Prabowo yang Betul. Belum kan bisa belum dilihat, tapi kalau tadi dalam pertemuan mereka ini kan kedua negara akhirnya sepakat bahwa punya suara yang sama begitu dalam menyelesaikan konflik Palestina. Anda melihatnya seperti apa? Nah, kalau untuk Palestina, Erdogan ini benar-benar nggak suka sama Israel. Mhm. Kuncinya itu. Disitulah ada titik temu antara Indonesia dengan Turki. Erdogan jelas berusaha sekali untuk masuk dan punya panggung dalam menyelesaikan masalah Israel-Palestina. Cuman faktanya tentu di lapangan harus teman-teman di Timur Tengah nih, negara-negara Arab yang nanti jadi pemain utama. Makanya saya sih menunggu itu lebih banyak nanti peranannya dimainkan oleh seperti Yordania, kemudian Mesir gitu ya. Mereka lah yang akan menjadi orang-orang di lapangan yang benar-benar nungguin itu proses nanti Gaza dan sebagainya. Indonesia dalam hal ini itu lebih mendorong secara moral gitu ya. Karena ya apalagi dengan pengetatan anggaran seperti sekarang di Indonesia, saya juga berpikir apalagi yang bisa kita lakukan. Sebenarnya dengan kita menjadi host nanti tahun 2025 untuk pertemuan D8 Mhm. Development yang waktu itu dihadiri oleh Erdogan juga di Mesir ya, tahun lalu di bulan Desember, itu satu pintu lain lagi. Jadi sebenarnya Indonesia harus bisa memetakan apalagi pintu-pintu diplomasi yang bisa karena Indonesia juga simbol ya, simbol dari negara yang bukan Timur Tengah tetapi peduli pada masalah Timur Tengah. Jadi untuk diplomasi ini juga penting untuk meningkatkan leverage kita, terutama kalau Indonesia berani berhadapan Mhm. betul dengan Donald Trump. Nah itu tinggal mungkin kalau kita lebih jelas dan terang bahasanya, kita menolak proposalnya si Trump. Nah pasti Baik. nanti Trump akan memberi perhatian pada kita, cuman kita siap untuk menjawab apa. Oke, ini kita nantikan ya langkah selanjutnya dari pemerintah Indonesia terkait dengan membela Palestina dan apa saja nih kerjasama yang akan dilanjutkan antara Indonesia dan juga Turki. Terima kasih pengawat hubungan internasional Mbak Dina Prapto Raharja telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat.